Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Adrian Lubis dengan NIM 2022 110001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem microcontroller yang berfungsi untuk memantau tingkat ketinggian air di dalam suatu wadah secara real time menggunakan sensor ultrasonik dan layar OLED. Proyek kali ini adalah salah satu contoh sederhana dari penerapan teknologi microcontroller dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk memantau ketinggian air di dalam wadah atau tangki air dan botol. Sistem ini juga dapat diaplikasikan pada proyek-proyek IoT untuk uh, pengelolaan air secara otomatis. Ya, proyek kali ini merupakan suatu tugas akhir pertemuan tiga di tipe microcontroller kelas B yang bertujuan untuk menggugah praktikan mampu mengkombinasikan beberapa jenis komponen utama yaitu sensor ultrasonik dan juga layar LED OLED di dalam rangkaian microcontroller. Oke, langsung saja kita akan membahas serangkaian pada project microcontroller kali ini. Jadi inilah satu rangkaian project microcontroller kali ini, ya kita menggunakan Arduino Uno bertipe R3 yang yang berfungsi sebagai pusat kontrol suatu sistem microcontroller kali ini, yang dimana mengontrol pengiriman dan penerimaan sinyal dari sensor ultrasonik, menghitung ketinggian air dan presentasenya berdasarkan data yang nantinya diterima melalui suatu sensor, mengirimkan data hasil perhitungan ke layar OLED untuk ditampilkan, sekaligus mengontrol layar OLED-nya dan merekam data ke serial monitor nanti pada Arduino IDE atau software yang digunakan untuk menyusun pemrograman pada microcontroller kali ini. Ya, selanjutnya kita di sini menggunakan sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengukur jarak antar sensor dan permukaan air. Ya, informasi ini nanti bakal digunakan untuk menentukan ketinggian air di dalam suatu wadah yang digunakan, yaitu kita menggunakan gelas dalam ukuran 30 cm tingginya, dan untuk lebar dari gelas ini adalah 30 cm. Maaf, saya ulangi, untuk tinggi gelas yang digunakan itu 9 cm dan untuk lebarnya juga 9 cm atau diameter suatu gelas kita berukuran 9 cm. Cara kerjanya yaitu memiliki dua pin utama, trik dan echo untuk menerima pantulan gelombang tersebut. Waktu antara pengiriman penerima dihitung oleh microcontroller untuk menentukan jarak dalam satuan sentimeter. Ya, dalam proyek kali ini jarak yang terukur digunakan untuk menghitung ketinggian air yang ada di dalam gelas dengan rumus-rumus yang ditentukan adalah rumus volume ya nanti yang terlibat. Jika jarak sensor lebih besar dari tinggi maksimal gelas, sistem akan menetapkan ketinggian air sebagai 0 cm. Selanjutnya di sini ada layar OLED. Kita menggunakan layar OLED untuk menampilkan hasil pengukuran yang berupa persentase tinggi air dibandingkan dengan tinggi maksimum gelas atau wadah yang digunakan. Lalu akan menampilkan ketinggian air juga di dalam satuan sentimeter. Ya, cara kerjanya nanti layar OLED ini dihubungkan ke Arduino menggunakan kabel penghubung, dan microcontroller nanti akan mengirimkan data hasil pengukuran yang kemudian akan ditampilkan pada layar OLED dalam beberapa format tertentu nantinya tentu. Selanjutnya kita menggunakan komponen-komponen pendukung. Di sini ada breadboard dan kabel jumper. Breadboard digunakan untuk
wadah penyusunan rangkaian ya tanpa menyolder komponen tentunya, dan kabel jumper di sini menghubungkan pin Arduino ke sensor ultrasonik, layar OLED, dan menghubungkan antar komponen-komponen yang lainnya. Kurang lebih seperti itu untuk rangkaian pada project microcontroller kali ini. Ya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana microcontroller disusun melalui sistem pemrograman Arduino IDE. Langsung saja kita bahas untuk pemrogramannya seperti apa. Oke, jadi ini adalah susunan pemrograman ya, susunan codingan untuk mengontrol microcontroller yang tadi sudah sempat dijelaskan sampai hingga susunan pada rangkaiannya. Yang dimana di sini kita lihat pada baris 1 sampai 3 itu adalah input yang merupakan driver atau library ya yang berfungsi untuk bisa mengontrol menggunakan fungsi-fungsi yang nantinya ada di dalam library tersebut untuk mengontrol layar OLED ya. Yang jelasnya layar OLED itu tidak akan bisa dikontrol tanpa kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam library pada baris 1 hingga 3 tersebut. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada define ya, pagar define yaitu digunakan sebagai definisi konstanta. Ya, di sini ada screen width, ada screen height ya untuk menentukan dimensi layar OLED yang ukuran 128 dikali 32 piksel. Dan OLED reset di sini sebagai pin reset untuk OLED nilai -1 di sini tandanya nilai -1 menandakan bahwa pin reset tidak digunakan begitu atau pin resetnya dalam keadaan off. Dan screen address di sini alamat dari OLED-nya ya biasanya kita gunakan umumnya itu 0 kali 3C untuk OLED ukuran 128 kali 32 piksel. Sebenarnya di sini ada inisialisasi objek OLED atau display ya bisa dilihat membuat objek display untuk mengontrol layar OLED dengan dimensi dan koneksi yang telah ditentukan. Sebenarnya ada konfigurasi pin ultrasonic ya. Di sini kita kategorikan dalam konstanta agar tidak bisa diubah-ubah dalam proses pemrograman. Di sini ultrasonic terbagi menjadi dua, trip pin dan echo pin. Yang mana trip pin kita hubungkan pada pin 9 dan echo pin kita hubungkan pada pin 10 pada Arduino microcontroller bertipe R3 yang kita gunakan. Di sini ada parameter pada botol minuman ya yang dimana pada lebar maaf pada tinggi itu ada 9 cm, pada diameter gelas yang kita gunakan atau wadahnya itu ada 9 cm. Maaf ya, kita tidak menggunakan botol, tapi kita menggunakan gelas yang berukuran tinggi 9 cm. Saya ulangi kembali, tinggi 9 cm dan lebarnya 9 cm. Oke. Selanjutnya di sini ada fungsi setup yang bisa kita lihat di sini. Setup pada serial begin ya, itu untuk menentukan eh, komunikasi serialnya, yaitu tipe yang digunakan 9600. Nah, di sini ada inisialisasi pada OLED ya. Di sini jika untuk memulai layar OLED, jika inisialisasinya gagal, Arduino akan berhenti bekerja. Atau artinya looping tidak akan tidak akan berakhir gitu. Dia akan melakukan infinite loop. Selanjutnya di sini ada inisialisasi pin ultrasonic ya. Kita lihat di sini ada inisialisasi pin ultrasonic yang dimana pin ultrasonicnya itu trig pinnya sebagai output dan echo pinnya sebagai input ya. Terus di sini ada tampilan awal OLED ya yang dimana pada display ya display pertama clear display atau digunakan untuk membersihkan layar pada awal dan set text size ini untuk ukuran teks yang akan ditampilkan pada layar OLED ya. Terus warnanya berwarna putih ya, set text colornya berwarna putih dan set cursornya itu 0 banding 0
sehingga dia akan menampilkan botol water monitor nantinya. Maaf, ini dia nanti akan menampilkan project project akhir ya, lebih tepatnya nanti di layar monitor yang sudah diperbaiki. Ya, seperti ini. Ya, pada delay 2000 atau 2 detik untuk bisa bekerja nanti tentunya. Oke, selanjutnya ada fungsi looping. Di sini bisa kita lihat fungsi looping ya. Di sini yang pertama kita bahas pada baris 43, yaitu ada digital write track pin pada awal kondisinya low. Ya, jadi di sini kita untuk memberikan koneksi pemancaran sinyal ultrasonik sebesar 10 mikrodetik ya di sini untuk low dan high-nya, kondisi low dan high-nya. Soalnya ada long duration, ini untuk mengukur waktu ya agar sinyal pantulan diterima oleh ekopin dan menghitung jarak di sini ya kita menggunakan rumus 0,034 per 2 dibagi 2. Oke, ini kurang lebih 343 mikrosecond dan dibagi 2 karena sinyalnya bolak-balik. Menghitung tinggi dan volume airnya, di sini ya kita menggunakan rumus seperti ini. Tinggi air dihitung dengan mengurangi jarak dari tinggi botol maksimum dan persentase ketinggian air relatif terhadap tinggi botol maksimumnya. Lalu volume airnya di sini di dalam gelas dihitung dengan rumus silinder. Selanjutnya ada penampilan data pada OLED-nya ya. Di sini bisa kita lihat menampilkan persentase ketinggian air, menampilkan tinggi air dalam sentimeter, dan menampilkan volume air pada satuan sentimeter. Ya, ya bisa dilihat di bawahnya sampai di volume dalam satuan sentimeter. Selanjutnya di bawahnya lagi itu untuk menampilkan pada serial monitor. Ya, di sini pada akhirnya memberikan delay 1000, ya artinya menunda pembacaan berikut selama 1 detik baru akan memberikan data atau menampilkan data secara real time. Seperti itu, jadi jedanya 1 detik pada saat menampilkan datanya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tujuan dari pemrograman ini, yaitu menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air dalam botol, dalam gelas ya, tentunya menghitung volume air dan menampilkan informasi di layar LED serta serial monitor. Tujuannya adalah memonitoring level ketinggian air dalam persentase ya, satuan persentase secara real time yang dapat berguna untuk project IoT atau sistem pengontrolan air secara otomatis. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan menampilkan bagaimana cara kerja dari sistem microcontrollernya. Ya, selamat menyaksikan.